Selamat pagi kawan, salam jambu. Pagi hari ini di playlist Akademi Online, topiknya adalah tabu lampot, buah jambu air madu hijau di dalam pot, bunga tidak rontok, dan buah berukuran jumbo pada saat panen. Dan buah juga tidak busuk. Ya, kita melanjutkan video sebelumnya. Nah, kali ini adalah yang paling utama adalah penjarangan bunga, dan tentunya supaya bunga tidak rontok selebat ini dengan menggunakan monokalium fosfat. Nah, ini adalah video sebelumnya, kita menggunakan pupuk kalsium. Ya, bunga yang selebat itu dan masih ukurannya kecil, kita menggunakan pupuk kalsium. Tetapi pupuk kalsium sebaiknya diaplikasikan hingga 1 minggu menjelang panen dengan selang-seling kombinasi adalah dengan monokalium fosfat 1 sendok teh per 5 liter air, dikocor 1 minggu 2 kali dalam seminggu. Siram airnya tetap pagi dan sore. Nah, sekarang kita aplikasinya adalah monokalium fosfat, sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya. Nah, ini adalah ada sedikit cara berbeda agar bunga yang selebat ini tidak rontok dan menghasilkan buah jumbo dan tetap menghasilkan bunga terus-menerus. Tujuannya, pupuk kalsium itu sebenarnya supaya menghindari busuk. Kemudian, jika kita melakukan aplikasi buah jumbo, maka buahnya tidak terjadi pecah. Jadi dia fleksibel, ya. Kulitnya, buahnya tetap lentur karena menggunakan aplikasi kalsium. Jadi setelah aplikasi ini kita menggunakan adalah pupuk kalsium dan pupuk monokalium fosfat. Kita mulai. Jadi pada saat bunga seukuran ini kita menggunakan monokalium fosfat dengan dosis 1 sendok teh per 5 liter air hingga menjelang 1 minggu sebelum panen. Selang-seling ya dengan pupuk kalsium. Nah, jika kita menggunakan supaya tidak rontok menggunakan pupuk monokalium fosfat, efeknya adalah pohon ini akan memunculkan bunga terus-menerus, walaupun dosisnya kecil. Ya, ini adalah polybag ukuran kecil, ya. Kira-kira tingginya adalah 1 jari tangan, ya. Diameternya juga 1 jari tangan. Sebenarnya di awal itu kita akan melakukan pupuk, itu kita amati dulu. Ternyata pada saat kita akan memulai pupuk, ternyata dia muncul bunga hanya 1 dompol, ya. Jadi ini buahnya muncul dulu. Kalau dia sudah muncul bunga walaupun 1 dompol muncul masih imut, kita lakukan pemupukan dengan monokalium fosfat dosis sesuai label, maka akan terjadi justru akan rontok. Kemudian kita aplikasikan ini adalah bunga yang selebat ini, kita menggunakan semprot saja dengan monokalium fosfat. Yang terbaik sebenarnya adalah kita mulai dulu stres air, ya. Kemudian kita kocor, dan yang terbaik adalah kombinasi dengan semprot. Kelebihannya semprot itu dia di batang dia akan muncul bunga. Jadi pada saat kita semprot kita akan muncul bunga. Itu paling ideal. Jadi pemupukan membuahkan semua buah bisa diaplikasi hanya kocor saja, bisa dikombinasikan dengan semprot. Ternyata saya mencoba aplikasi hanya semprot saja, itu muncul di sini, ya. Karena bibit ini sebenarnya bibit, tapi kalau saya melakukan pengocoran, ya tentunya membutuhkan biaya yang jumlah yang banyak ya untuk pembelian pupuk. Nah, di belakang ini topik berikutnya ini adalah menarik, ya. Bagaimana kita melakukan aplikasi ini dengan buah terus-menerus setelah panen dia muncul bunga, ya.
tetap di bulan September ini, dan penggemar jambu citra di dalam pot atau jenis buah yang sulit berbuah, silakan merapat. Di bulan ini ada topik yang menarik, membuahkan jambu yang sulit berbuah di dalam pot. Ya. Jadi ada tips dan triknya, itu yang terbukti di sini dia muncul buah. Ya. Nah, sekarang kita sebenarnya kalau yang saya lakukan adalah seperti ini. Kita ingin di tangkai ini, ya, di cabang ini kan dia nggak muncul bunga sama sekali ya. Baru ada di sini. Nah, kita sebagai penggemar tabu lampot, jambu di dalam pot atau buah jenis lainnya, kita akan cara berbeda. Jika ini kita semprot, kita tidak bungkus, maka akan terjadi rontok kan. Nah, sedangkan ini bunganya lebat sekali. Ya. Jadi ini kan kita semprot. Kalau kita semprot pelan nggak masalah ya, asal nggak kena bunga. Tapi kan berisiko. Nah, coba kawan, dicoba dengan cara yang berbeda. Ini adalah sisa kita menggunakan pupuk pembuahan dengan monokalium fosfat, ya. Nah, saya katakan adalah kita dengan cara berbeda. Cara berbedanya adalah sebenarnya pada saat kita lakukan penyemprotan di tangkai ini, itu kan tangkai kan basah, ya. Kemudian kita lakukan penyemprotan di bawah daun, ya. Tetapi sekarang kita coba bersama-sama, tidak dilakukan penyemprotan, dan di bawah daun tetap kita tidak bisa melakukan penyemprotan, akan terdampak bunga akan rontok. Maka dari sisa pupuk yang kita punya atau kita membuat sendiri pupuk pembuahan dengan monokalium fosfat ini, itu kita menggunakan kuas, ya. Ini kita kuaskan. Sebenarnya kan sama-sama kita lakukan semprot, ya, di tangkai. Sekarang di tangkai ini kita kuaskan dengan pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan segala jenis ya, segala merek ya. Kita kuaskan. Ya, kita sampai basah. Jadi kita kuaskan saja, pelan-pelan, jangan sampai terkena bunganya, ya. Nah, sebaiknya yang kita lakukan itu adalah pada sore hari. Kenapa pada sore hari? Setelah pukul 4 sore, batang dan daun ini kan dia kena matahari, panas kan. Jadi pada saat sore hari, setelah dia terpapar oleh cahaya matahari yang full sun, yang panas sekali saat ini, bulan-bulan yang panas sekali, maka mulut daun itu dia terbuka. Nah, seterusnya kawan, lakukan aplikasi semua di cabang yang tegak ini, di batang utama ini yang tegak ini kita kuaskan. Tapi dilihat ya, kadang-kadang seperti ini ya. Ini mungkin muncul tunas daun atau bunga. Ini ya. Itu jangan dikuaskan, justru akan rontok, ya. Nah, ini adalah kelebihan jika kita lakukan penyemprotan ada di batang, maka dia muncul ada di batang. Jadi ini tidak dilakukan kocor ya. Tidak sama sekali. Sebenarnya buah yang ini ya, buah yang ini itu sebenarnya tidak lakukan pengocoran. Ini adalah dia kena semprot ada di tanaman buah di sebelahnya, kemudian terkenalah di daun dan di tangkai tersebut, kemudian dia muncul pertama kali, ya. Itu diamati kawan, ya.
dia muncul, ya, muncul bunga-bunga semua, ya, di batang-batang utama. Nah, sekarang kita lakukan penjarangan bunga supaya buah maksimal. Selama ini saya amati agar buahnya berukuran sama dalam satu pohon pada saat panen, maka satu dompol ini adalah maksimal ternyata 5 bunga saja. Dan dia akan menghasilkan buah akan sama ukurannya. Tetapi kalau jenis bunganya itu jumbo, maka maksimal adalah dibuat 3 dalam satu dompol. Dan dia akan menghasilkan dalam satu pohon akan sama berukuran jumbo dengan ukuran sama. Jadi sebenarnya kalau kita menjual buah atau menghasilkan buah, pilihan kita hanya satu, quantity atau quality. Kalau saya berpikiran adalah quality is the best market, ya. Maka ini adalah bunga 1, 2, 3, 4. Maka kita buang adalah bisa dipakai tangan saja, tapi bisa juga dengan menggunakan gunting. Tapi guntingnya ini harus dilakukan sterilisasi dengan alkohol, ya, supaya kering. Kemudian ini yang kita buang adalah kiri kanannya. Dan dia akan busuk-busuk sendiri dia nanti, biarkan. Jadi akan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2. Nah, ya, supaya buahnya berukuran sama dan menarik kalau berukuran jumbo. Nah, seperti kasus di sini, ini adalah di ujung, ya. Ini dibuat maksimal adalah bukan 5, tetapi dibuat maksimal adalah 3 karena ada di ujung, ya. Daunnya juga sedikit. Tentunya kalau bikin jumbo adalah semakin banyak air kita lakukan dan pemberian POC dan dilakukan penyemprotan dengan CBT, zat pengatur tumbuh, maka buah akan besar, ya. Ini kita buang. Ini ada 4 kan, di atas nggak baik. Ini kita sisakan 1 saja. Karena ada di ujung. Supaya buahnya jumbo. Ini kita buang 3, ya, kita 3, itu 3, ini ada 2, ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Kita sisakan 1 saja karena di ujung sendiri. Kemudian yang ini kita sisakan 3. Ya, kita harus tega melakukan itu karena dengan kita melihat hasil panen dengan berukuran jumbo itu akan menarik sekali, ya. Penjarangan juga kita buang kiri kanan. Kalau buahnya berukuran kecil-kecil sedang, itu kita rasanya melihat kurang asik, ya. Jadi ini isi 5. Kita kurangi semuanya, ya. Kita kurangi dalam jumlah yang bunga yang sebanyak ini, kita wajib untuk melakukan pengurangan. Tetapi itu semua tergantung selera kawan-kawan. Kalau kita buat maksimal adalah 1 dalam 1 dompol 5. Jika buahnya jumbo, maka kita hanya membuat hanya 1 dompol isi 3. Ya. Kita nanti akan perkembangannya pada saat panen, itu kita akan update di channel ini, ya. Dan jangan lupa ikuti berikutnya, kita akan bahas topik ini, adalah topik yang menarik. Dan bagi kawan penggemar jambu citra di dalam pot dan jenis jambu air lainnya yang sulit berbuah, silakan merapat. Oke kawan, sampai ketemu video berikutnya. Salam jambu, enjoy
and happy gardening. Peace.